Shalom jemaat Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan dengan tema khotbah di bukit dari Matius 5 ayat 1-3. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, mensensor tuturkan sikap hambamu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lalu sekalian Matius 5 ayat 1-3 dikatakan demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, bersama-sama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Terus kalian, ada satu hal yang indah. Seorang tokoh dunia, beliau dari India yang bernama Mahatma Gandhi, itu salah satu hal yang dia baca setiap pagi adalah khotbah di bukit. Apakah berarti Mahatma Gandhi itu orang Kristen? Tidak. Dia tetap orang Hindu. Tapi dia berkata, saya sungguh-sungguh mengagumi pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit. Dan itu memberikan inspirasi bagi dia dalam perjuangannya di India sekian puluh tahun yang lalu. Mahatma Gandhi. So sekalian, kalau orang yang non-Kristen mengagumi ajaran Kristus, apalagi kita orang-orang yang pengikut Kristus, sangat mengagumi ajaran daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Dalam ayat yang pertama dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Terus sekalian, Tuhan Yesus adalah Sang Guru Agung yang mengajar di berbagai tempat. Ya, waktu lalu belum ada aircon, belum ada AC. Tapi beliau mengajar di berbagai tempat. Misalnya kita ambil contoh, Yesus mengajar di bukit. Orang-orang mendengarkan ajaran dia, ribuan orang. Pada waktu itu belum ada sound system. Tapi saya yakin Tuhan Yesus waktu mengajar supaya didengar oleh ribuan orang, dia memperhatikan akan arah angin. Supaya walaupun tidak ada sound system, suaranya masih tetap terdengar oleh ribuan orang. Ini suatu hal yang luar biasa. Lalu sekarang Tuhan Yesus juga melayani atau mengajar di tepi danau Galilea. So sekalian, di sini kita melihat suatu hal yang penting. Yesus juga mengajar di tepi sumur pada perempuan Samaria. Yesus melakukan pengajaran di berbagai tempat. Ini suatu hal yang penting. Ini menyatakan bahwa Yesus itu adalah Guru Agung. Walaupun tempatnya sederhana sekalipun, tapi orang-orang mendengarkan ajaran dia dengan luar biasa. Nah, saudara sekalian, kalau kita mempelajari, para guru agung dunia tidak punya fasilitas pada waktu mereka mengajar. Tidak punya fasilitas yang memadai. Saudara sekalian, pada waktu mereka berkarya. Tapi luar biasanya mereka didengarkan oleh ribuan orang. Begitu banyak orang yang mendengarkan ajaran daripada guru agung itu. Saudara sekalian, kita ambil contoh, saudara sekalian. Nah, ini namanya Socrates. Pada sebelum Masehi, seorang filsuf yang terkenal dari Yunani, ya, ini hebat. Kemudian kita lihat akan seorang bernama Hans Christian Andersen, ya, Hans Christian Andersen dari Denmark. Di Indonesia kita ingat akan cita-cita daripada Hans Christian Andersen, cita-cita tentang binatang, dunia binatang yang diarahkan, ditujukan kepada anak-anak. Soal begitu banyak cita-cita yang ditulis oleh beliau ini dari Denmark. Lalu sekarang kemudian ada lagi seorang bernama dari India yang bernama Rabi Ranat Tagore dari India. Lalu sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara, ada banyak lagi guru agung di dunia ini, tapi saya pikir cukup 3 saja. Nah, saudara sekalian, unsur terpenting dalam pendidikan itu apa? Yang terpenting adalah guru. Lalu sekalian, kalau pendidikan gak punya guru yang baik, maka pendidikan itu akan mengalami kelemahan luar biasa. Karena unsur terpenting dalam pendidikan adalah guru, bukan fasilitas, guru yang baik. Lalu sekalian, yang kedua yang terpenting dalam pendidikan adalah murid. Setelah guru kemudian murid. Muridnya siapa? Lalu sekalian, kemudian yang ketiga adalah kurikulum. Kurikulum pelajaran. Kurikulumnya begitu terencana, sistematis, itu pengaruh sekali. Dan kemudian yang paling akhir adalah fasilitas. Jadi kalau gurunya hebat, muridnya juga bagus, kurikulumnya bagus, fasilitasnya sederhana, nggak apa-apa, jalan saja. Nanti kalau menghasilkan murid-murid yang baik, alumni yang baik,
Terus kan akibatnya alumni yang baik itu ketika mereka ingat akan guru-guru mereka, kelas-kelas yang dulu mereka pernah tempati untuk belajar, mereka akan ingat dan mendukung akan pengajaran-pengajaran pada guru-guru mereka ini. Terus kalian fasilitas ada yang terakhir. Terus kalian ini suatu hal yang penting. Terus saudara, Yesus itu tahu tujuan ia datang ke dunia. Terus kalian, tujuan ia datang ke dunia dia tahu persis. Dan itu menjadi prioritas hidupnya. Apakah tujuan daripada dia datang ke dunia adalah untuk melaksanakan kehendak Bapaknya, yaitu menebus umat pilihannya. Itu tujuan utamanya. Ada orang membuang-buang waktu dengan percuma puluhan tahun dengan fasilitas yang luar biasa, hebatnya. Tapi sayang, sia-sia saja. Karena apa? Karena orang seperti itu, sebagian orang gak tahu akan prioritas hidupnya. Dia tidak tahu tujuannya. Tujuan Tuhan memanggil dia apa? Memanggil mereka itu apa? Tapi Yesus tuh tujuannya jelas. Walaupun hidupnya di dunia secara manusia hanya 33,5 tahun. Tapi sukses. Di atas salib sebelum dia mengembuskan napas yang terakhir dia berkata, sudah genap. Sudah genap. Berarti apa? Tujuan Bapa mengutus Yesus itu dilaksanakan. Terus sekalian, Yesus tahu tujuannya ia datang ke dunia. Sehingga dia tahu prioritas hidupnya, menyusun prioritas hidupnya. Itu melaksanakan kehendak Bapa, itu menebus umat pilihannya. Terus sekalian ini suatu hal yang penting. Saudara, bagaimana kita mencapai tujuan itu? Oh, kita sudah tahu tujuan hidup kita, sekarang bagaimana caranya? Yang mana prioritas yang pertama harus kita utamakan? Mana yang sekunder, mana yang ketiga dan keempat selanjutnya? Bagaimana mencapai tujuan tersebut itu penting. Terus sekalian, tetapi Tuhan Yesus itu indah sekali. Ketika dia tahu tujuan hidupnya, dia tidak menghalalkan segala cara. Sebagian orang baru tahu tujuan hidupnya, kemudian dia menghalalkan segala cara supaya cepat tercapai. Tidak, saudara. Di hadapan Tuhan bukan hanya tujuan, tapi cara untuk mencapai tujuan itu penting sekali. Nah, sekalian kalau kita melihat Tuhan Yesus waktu habis dia dibaptiskan, setelah dia dibaptiskan, Yesus dicobai oleh iblis 3 kali. Padahal setelah itu Yesus di dalam pelayanannya banyak kali dia dicobai. Ya, cuma setelah dibaptiskan Tuhan dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali. Terus sekalian, tetapi kalau kita melihat Tuhan Yesus itu tidak menghalalkan segala cara. Ya, terus sekalian dia tidak punya etika tujuan. Yang penting tujuan, caranya nomor 2. Tidak, Yesus tidak melakukan hal itu. Yesus melakukan satu etika yang namanya etika tanggung jawab. Etika tanggung jawab. Tujuannya bertanggung jawab, tapi cara untuk mencapai tujuan itu harus bertanggung jawab. Terus sekalian, Tuhan Yesus menolak cara yang ditawarkan iblis. Ya, jalan pintas. Kalau kau mau terkenal, jatuhkanlah dirimu dari atas bumbungan bait Allah. Tingginya tuh katanya 137 meter. Dari atas bumbungan bait Allah ke lembah Kidron tuh, itu tingginya 137 meter. Oh, kalau Yesus mengikuti akan saran daripada iblis, dia cukup menjatuhkan dirinya tanpa jaring-jaring dan dia tetap selamat. Oh, pasti orang akan berkata, ini orang hebat ini. Mari kita ikut dia. Sekalian, tapi Yesus tidak mau pakai cara-cara demikian. Dia tidak mau menerima tawaran daripada iblis, yaitu dengan jalan pintas. Tidak. Dia mau pakai cara jalan salib. Cara salib yang dia pakai. Terus sekarang ini suatu hal yang penting kalau kita mengetahui akan cara Yesus melayani. Terus sekarang kalau kita melihat selanjutnya. Strategi pelaksanaan tugas yang besar dan kontinu, yaitu cara bagaimana Yesus itu melakukan pengajaran bagi muridnya. Ini strategi yang indah. Yesus berkuasa, Yesus juru selamat dunia. Tapi selanjutnya bagaimana? Siapakah yang akan melanjutkan misinya? Selama 3,5 tahun dia mengkader murid-muridnya. Ini suatu proses yang penting. Bagaimana misi kita, misi Tuhan yang dipercayakan kepada kita dapat terus berlangsung, dapat terus berkontinuitas, berkelanjutan. Yaitu kita harus mengkader murid-murid kita untuk melanjutkan akan misi yang kita sudah emban dan sedang emban sekarang ini. Terus kan ini suatu hal yang indah sekali. Saudara, Yesus itu tidak takut disaingi oleh para muridnya. Ya, kalau dia melihat muridnya hebat dengan kuasa Tuhan, dia nggak takut disaingi. Bahkan Yesus pernah berkata, Yohanes 14 ayat 12,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. So sekalian, Yesus itu tidak takut disaingi. Ya, jikalau kalian percaya kepadaku, maka orang itu yaitu muridku akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Kayak ambil contoh, almarhum Billy Graham. Selama hidupnya pelayanan, jutaan orang pernah mendengar khotbahnya dia. Dia pernah keliling berbagai negara, keliling dunia. Tuhan Yesus belum pernah keliling dunia. Ya, Tuhan Yesus fokus pelayanan di Palestina. Dan Tuhan Yesus dalam pelayanannya tidak bisa langsung khotbah langsung didengar oleh jutaan orang. Tapi Billy Graham waktu khotbah diliput oleh satelit dan disiarkan ke dunia ini sehingga jutaan orang bisa dengar akan khotbahnya dia. Bahkan bukankah itu pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan? Tapi jangan sombong, sebab segala hikmat, segala kuasa itu datangnya dari Tuhan juga. Jadi jangan kita sombong, biar segala kemuliaan bagi Tuhan saja. Terus sekalian, memang secara kuantitas itu lebih besar daripada yang dilakukan oleh Yesus waktu beliau ada di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Tuhan Yesus tidak seperti guru kungfu yang kalau dia seorang guru kungfu waktu mendidik murid-muridnya kungfu, dia pasti ajarkan muridnya, dia tinggal sisakan satu semacam senjata pamungkas dia. Maksudnya kenapa dia tinggalkan satu? Supaya kalau ada muridnya pintar, jangan sampai mereka kurang ajar dan menaklukkan sang guru. Sehingga dia ajar semuanya kecuali satu. Ya, satu jurus dia nggak ajarkan. Supaya untuk mencegah muridnya jangan sampai kurang ajar sama dia. Nah, coba repot ya kalau sang guru sudah meninggal, lalu dilanjutkan oleh muridnya juga punya murid lain, diajarkan semua jurus kecuali satu lagi. Ya, kalau itu setiap guru tuh kurangi satu, akibatnya habis. Kecuali ada orang tertentu yang cari-cari harta karun, dapatkan buku kungfu yang sudah sekian puluh tahun, dia lihat kembali jurus-jurus yang dari mulai itu. Sekalian, jadi kalau kita melihat Tuhan Yesus tidak seperti guru kungfu yang takut disaingi oleh murid-muridnya. Dia ajarkan semua. Ya, bahkan dikatakan ia akan orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yesus tidak takut disaingi. Ya, kalau dia lihat Billy Graham bisa berkhotbah berjutaan orang lewat satelit. Yesus dalam hidupnya hanya bisa melayani atau berkhotbah di depan ribuan orang. Tapi memang hikmat yang dari Tuhan. Kuasa semua dari Tuhan. Jadi jangan kita sombong juga. Terus ini suatu hal yang penting. Nah, yang berikutnya, khotbah di bukit. Ini terjadi pada waktu setelah Yesus memilih 12 rasulnya. Jadi setelah dia memilih 12 rasulnya, baru dia mulai khotbah di bukit. Terus kalian, ia mencari tempat yang tenang untuk menyampaikan ajarannya kepada mereka. Ya, dia cari tempat yang tenang, yang tidak ribut, ya, tidak ramai, tapi dia mencari tempat yang tenang agar ajaran bisa didengarkan oleh murid-muridnya. Terus kalian, para muridnya perlu tahu bagaimana hidup dan melayani Tuhan secara benar. Ya, Yesus selama 3,5 tahun dia mengajar muridnya apa yang dia harus ajarkan, sehingga para murid tahu bagaimana hidup dan melayani Tuhan secara benar. Terus kalian, khotbah di bukit adalah untuk para murid Yesus. Kalau kita melihat ajaran-ajaran dalam Matius 5-7, itulah ajaran-ajaran filosofinya untuk para murid Yesus. Kalau belum jadi murid Yesus, gak bisa melakukan itu. Sebab itu standarnya tinggi. Standarnya adalah untuk murid-murid Yesus. Terus kalian, ini suatu hal yang penting. Nah, kalau kita perhatikan standar dan cara hidup murid-murid Tuhan harus berbeda. Kita adalah umat yang kudus. Kata kudus itu artinya berbeda. Berbeda dengan dunia ini. Dunia ini bisa menghalalkan segala cara. Kita mengikuti berbagai cara yang mungkin cara-cara yang gak berkenan. Tapi murid Tuhan lain. Murid Tuhan harus melakukan hidup dalam hidup yang kudus. Hidup yang berbeda. Hagios, kudus. Itu artinya berbeda. Standar dan cara hidup kita berbeda juga. Terus kalian adalah berbeda sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan asal beda.
tapi berbeda sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikutnya, khotbah ini tidak dikatakan secara langsung semuanya. Tidak langsung semuanya Yesus mengajarkan Matius 5 sampai 7, ya. Tapi menjadi ringkasan. Kalau kita baca dalam Matius 5 sampai 7 menjadi ringkasan dari semua pengajaran yang Yesus berikan kepada ke-12 muridnya. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Dikatakan, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar. Ya, Matius 5 ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar. Dalam bahasa aslinya dikatakan, this is what he used to teach them. Ini apa yang biasanya dia ajarkan mereka. Apa yang biasanya Yesus ajarkan kepada mereka, kepada murid-muridnya. Itu bahasa aslinya demikian. Lalu sekalian, yang berikutnya. Ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Lalu sekalian, dalam bahasa aslinya itu mempunyai arti seruan. Oh, bahagianya orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ya, bahagianya, oh bahagianya. Itu semacam kalimat seruan. Kebahagiaannya tidak hanya berkaitan dengan berkat yang akan datang, tapi bisa dialami sekarang ini. Jadi kalau kita mengikut Tuhan, memang yang akan datang kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Tapi apa kaitannya, apa relevansinya dengan zaman sekarang ini? Oh ada, banyak sekali. Jadi kebahagiaan itu tidak hanya berkaitan dengan berkat yang akan datang. Berkat yang akan datang, bukan hanya itu. Tapi bisa dialami sekarang ini. Sekarang ini. Jika umat Allah taat kepada perintahnya. Di tengah-tengah dunia yang melawan kehendak Tuhan. Kalau umatnya mau melakukan kehendak Tuhan. Memang pada awalnya banyak tantangan. Banyak sekali tantangan. Tapi kalau kita taat. Maka kita akan menerima berkat yang khusus dari Tuhan. Terus sekalian ini suatu hal yang penting. Nah sekalian kemudian dikatakan. Kata makarios. Berbahagialah. Itulah kebahagiaan yang tidak terpengaruh oleh perubahan hidup. Berbahagialah. Berbahagialah. Itu kata makarios dalam bahasa aslinya. Itu berarti kebahagiaan yang tidak terpengaruh oleh perubahan hidup. Nah saudara sekalian, ini berbeda dengan happiness dalam bahasa Inggris. Happiness itu bahagia, tapi berasal dari kata have. Have artinya kesempatan. Jadi saudara sekalian maksudnya apa? Kebahagiaan manusia tergantung pada kesempatan dan perubahan hidup. Kalau hidupnya berubah, konteksnya berubah, lain lagi tuh. Kalau kesempatannya hilang, lain lagi. Tapi kalau kebahagiaan yang dari Tuhan, makarios itu tidak terpengaruh oleh perubahan hidup. Manusia, lingkungan kita terus-menerus berubah. Pemerintah bisa berubah, peraturan bisa berubah. Tapi Tuhan kita Yesus gak pernah berubah. Penyertaannya gak pernah berubah. Kasihnya gak pernah berubah. Sehingga kita bisa mengalami makarios, berkat yang dari Tuhan. Berbahagialah, kebahagiaan yang tidak terpengaruh oleh perubahan itu. Terus kan ini suatu hal yang indah sekali. Nah saudara sekalian, kebahagiaan yang dari Tuhan itu sebagai hasil melaksanakan kehendaknya. Kebahagiaan dari Tuhan bukan hanya melulu pada materi. Mungkin orang yang melakukan kehendak Tuhan nggak banyak, nggak berlimpah materinya, tapi cukup. Ya, memang kebahagiaan dari Tuhan sebagai hasil dari melaksanakan kehendak Tuhan. Saya ambil contoh di gambar. Ini seorang ibu yang bernama Anna Avanti. Terkenal ya, sering muncul di beberapa TV ya, Metro khususnya ya. Anna Avanti terkenal di bidang lain, beliau sangat melayani dan sangat memperhatikan dalam pelayanan. Salah satu pelayanannya adalah ini, menolong anak-anak yang besar kepalanya. Besar kepalanya. Terus kalian, jadi ini suatu hal yang indah. Tidak banyak orang yang punya beban seperti itu. Justru anak-anak yang mengalami kelainan ini ditolong oleh Ibu Anna Avanti dan teman-temannya. Terus kalian, ini suatu hal yang penting. Lalu apakah beliau bahagia? Oh bahagia. Karena kebahagiaan dari Tuhan itu sebagai hasil dalam melaksanakan kehendaknya. Apa yang kita lakukan bagi orang-orang yang sederhana ini, yang lebih kurang dari kita, itu sama kita lakukan bagi Tuhan. Ini suatu hal yang penting. Saudara, ada dua kata bahasa Yunani yang berarti miskin. Berbagai miskin di hadapan Tuhan. Ada dua kata bahasa Yunani yang berarti miskin. Yang pertama adalah penes. Penes itu artinya hidup hanya pas-pasan. Enggak berlimpah, ya pas-pasan saja. Tapi kedua adalah petokos. Petokos artinya enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa. Jadi maksudnya mereka enggak punya pengaruh, enggak punya kuasa.
nggak ada martabat. Jadi korban penindasan orang lain. Ini kata berbagai orang miskin itu petokos. Jadi nggak punya apa-apa. Maksudnya apa? Terus kalian karena mereka nggak punya apa-apa, mereka jadi terdorong hanya sepenuhnya bersandar kepada Allah. Nggak bisa bersandar pada manusia lagi. Kalau kau bersandar pada manusia, mereka adalah orang-orang yang sudah dihina, sudah terhina, sudah terbuang. Sehingga mereka hanya bersandar pada Allah saja. Itu artinya petokos. Kata miskin yang ditulis dalam Matius 5 ayat 3 ini. Terus kalian biasanya orang kalau sudah nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa yang mau menolong, yang bisa menolong, maka sepenuhnya, fully bersandar pada Tuhan, pertolongan Tuhan saja. Itu yang dialami oleh umat Israel pada zamannya Esther. Terus kalian kita ingat, kita lihat gambar ini bagus ya, tengah-tengahnya itu Esther, tapi yang baju merah itu adalah seorang raja bernama Ahasiweros. Tapi yang sebelahnya lagi itu seorang yang jahat yang bernama Haman. Haman itu punya niat jahat, punya dendam yang pribadi sifatnya. Dia mau menghancurkan, membinasakan umat Israel. Terus kalian, lalu bagaimana caranya? Hampir saja dia berhasil. Ya, dia sudah memperoleh semacam otoritas. Pada saat tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, dia harus binasakan semua orang Israel itu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana luar biasa. Punya pertolongan Tuhan itu nggak bisa dipahami oleh akal manusia yang terbatas. Tuhan pakai seorang Esther melakukan semacam acara yang khusus. Dia hanya mengundang 2 orang, Ahasweros ya dan Haman. Ya, dijamu mereka. Akhirnya waktu yang kedua Ahasweros tanya, apa maumu? Apa kebutuhanmu? Sehingga mengundang kami lagi. Lalu kemudian Esther berkata, dia tunjuk orang itu, lihat gambar itu. Dia tunjuk Haman itu. Ini orang ini mempunyai rencana untuk membinasakan umatku Israel. Dia sudah pilih waktu yang tepat untuk membinasakan semua. Wah, saudara sekalian, dalam kondisi gitu Haman tuh takutnya luar biasa. Akhirnya segala apa yang terjadi akhirnya berbalik 180 derajat. Haman yang disulah, yang digantung, sedangkan umat Israel dimenangkan dan diselamatkan. So sekali ini yang namanya saya pikir suatu hal yang luar biasa. Di tengah-tengah rasanya seperti nggak ada pertolongan lagi, hopeless, nggak ada harapan. Disitulah Tuhan memberikan hope, memberikan pengharapan yang mujizat yang nggak pernah terpikir oleh manusia. Terus sekali ini suatu hal yang indah. Makanya kita harus bersikap seperti Tokos. Kita nggak punya apa-apa. Orang bilang, saya punya kekuasaan. Ya, tapi kekuasaan manusia itu terbatas adanya. Saya punya harta manusia juga terbatas. Kita nggak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Kita nih lahir telanjang, kita juga kembali akan telanjang juga. Kalau kita punya sesuatu itu hanya titipan Tuhan. Biarlah kita sepenuhnya berharap dan bersandar kepada Tuhan saja. Terus ini suatu hal yang indah sekali. Dan dikatakan berbahagialah, berbahagialah orang yang petokos secara rohani. Miskin secara rohani. Maksudnya apa? Orang yang senantiasa menyadari bahwa tanpa Allah ia bukanlah apa-apa. Gak ada pengharapan kalau bukan Allah yang menolong. Ya, tanpa Allah ia bukanlah apa-apa. Ya, tanpa Allah gak ada pengharapan. Terus kali ini suatu hal yang indah sekali. Nah, kalau kita melihat saudara sekalian, perkataan ini diucapkan oleh Tuhan untuk mengingatkan kita akan satu yang pengalaman. Sebenarnya banyak pengalaman, tapi ada salah seorang tokoh Alkitab yang mempunyai pengalaman hidup yang luar biasa. Siapa itu tokoh itu? Dia adalah Musa. Musa pernah menjadi pahlawan besar bagi umat Israel. Tapi Musa diizinkan Tuhan mengalami masalah yang berat supaya dia semakin sadar rendah hati, semakin dia menyadari bahwa dia tuh miskin di hadapan Tuhan. Dia hanya petokos, gak punya apa-apa. Terus kalian, kok kita lihat hidup Musa itu hidupnya 120 tahun. Tapi dari 120 tahun itu Musa dibagi dalam 3 bagian hidupnya. Yang masing-masing 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. 40 tahun pertama adalah Musa ada di Firaun, di istana Firaun.
Dia sebagai putra mahkota daripada anaknya Firaun. Ya, akhirnya Musa dididik segala hikmat orang Mesir. Waktu itu Mesir adalah suatu kerajaan yang hebat di dunia. Yang hebat, yang luar biasa. Dan Musa diangkat. Dan diberikan semacam pangkat atau semacam diadopsi oleh putrinya Firaun. Maka 40 tahun pertama, karena Musa hidup di istana Firaun, yang hebat itu, Musa mungkin berkata, look at me, lihat saya. I am something, saya ini orang hebat. Look at me, I am something. Itu 40 tahun pertama. Tapi kemudian Tuhan yang mau pakai Musa, Tuhan berkata, Musa, aku mau pakai engkau tapi engkau sombong. Tidak bisa engkau sombong. Maka Tuhan izinkan Musa masuk ke dalam periode kedua, 40 tahun kedua. Itu dia lari ke padang gurun. Jadi kejar-kejar, dia lari. Ya, hidup di padang gurun, semuanya miskin. Ya, bukan hanya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, bukan hanya setahun, tapi 40 tahun. Sehingga Musa yang tadinya sombong mulai tundukkan kepala, dia berkata, I'm nothing. Ya, aku ini gak ada apa-apa. I'm nothing. Ya, dulunya sombong, look at me, I'm something. Tapi sekarang dia dengan tertunduk berkata, I'm nothing. Itu 40 tahun kedua. Jadi waktu Tuhan panggil Musa untuk membela umat Israel, terus dia tolak. Aku takut Tuhan, aku gak bisa apa-apa, aku bukan seorang fasilida. Coba kalau panggilan Tuhan terjadi pada 40 tahun pertama hidup Musa. Maka Musa akan berkata, aku mampu Tuhan, aku mampu. Sombong sekalian. Maka Tuhan panggil Musa pada akhir periode kedua. Dan dia dengan rendah, dengan merasa bahwa dia nggak bisa apa-apa. I'm nothing. Ya. Kemudian barulah Musa masuk ke dalam periode ketiga, 40 tahun ketiga. I'm nothing, but my God is everything. Allah itu segalanya. Kalau aku bisa melakukan mujizat itu dari Allah saja. Aku bisa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, melewati Laut Merah itu. Itu semua karena mujizat Tuhan. My God is everything. Allah itu segalanya. Lalu sekalian, kita pun demikian. Seringkali 3 periode ini terjadi dalam hidup kita. Ya, mungkin kita masuk dalam periode pertama kita sombong. Lihat saya ini, saya hebat. Akhirnya Tuhan bentuk kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Supaya kita seperti Musa berkata, I'm nothing. Kita nggak punya apa-apa, kita nggak ada apa-apa. Supaya kita belajar rendah hati. Akhirnya sampai kepada periode ketiga, my God is everything. Terus sekalian, apa yang dialami Musa juga dialami oleh umatnya yang lain, termasuk saudara dan saya. Dalam berbagai macam pergumulan hidup, kita mengalami 3 periode ini. Saudara yang sekarang mendengar khotbah saya, saudara dalam periode keberapa? Periode pertama kah? Atau periode kedua? Atau kita masuk dalam periode ketiga? My God is everything. Terus sekalian, ini luar biasa. Nah saudara, ayat ini, Matius 5 ayat 3 ini diterapkan dalam bidang apa saja? Yang pertama adalah dalam hal keselamatan dan pengampunan dosa. Ya, dalam hal keselamatan dan pengampunan dosa. Kemauan dan kemampuan untuk beriman kepada Tuhan Yesus itu berasal dari Allah. Aneh ya. Kok bisa-bisanya orang yang tadinya begitu benci sama Tuhan Yesus, benci sama kekristenan, kok sekarang malah menjadi pengikut bahkan pengabar Injil? Kok bisa ya? Jawabannya cuma satu. Karena Tuhan sudah melakukan mujizat dalam hidupnya. Sehingga orang itu diberikan kemauan dan kemampuan untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Karena itu semua dari Allah saja. Saudara dan saya yang sekarang mengikuti Yesus, jangan lupa, jangan sombong. Karena kalau kita mau dan mampu ikut Yesus, itu karena Tuhan saja yang memberikan kemampuan bagi saudara. Terus kalian dikatakan dalam Filipi 2 ayat 13, dikatakan, karena Allah sendiri yang bekerja dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Itu dalam terjemahan sehari-hari ya. Karena Allah sendiri yang bekerja dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Luar biasa saudara sekalian. Tuh, contohnya adalah Saulus. Saulus tujuannya untuk menganiaya umat Tuhan. Dia pergi ke kota Damaskus untuk mencari umat Tuhan, untuk diseret, dimasukkan ke penjara. Dia tidak ada rencana sama sekali untuk mengikuti Yesus. Bahkan dia benci Yesus. Dia benci pengikut Yesus.
Akhirnya di pintu gerbang Damaskus dia melihat cahaya yang lebih terang dari sinar matahari jam 12. Sehingga membuat dia buta selama 3 hari. Setelah itu dia terbuka hatinya untuk percaya Yesus, bukan hanya percaya Yesus, tapi menjadi orang yang pergi mengabarkan Injil ke berbagai tempat pada waktu itu. Luar biasa. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat satu hal ini indah sekali. Nah, saudara, keselamatan dalam kekristenan itu adalah kita selamat, kita percaya kita selamat bukan karena bersandar pada jasa dan kemampuan manusia, tapi anugerah Tuhan saja. Kita diselamatkan bukan karena kita mampu berbuat baik lebih baik daripada orang lain. Kita ini orang berdosa, kita yang tidak layak sama sekali. Jadi keselamatan dalam kekristenan adalah semua itu anugerah saja. Semua anugerahnya, ya semua anugerah Tuhan. Bukan bersandar pada jasa dan kemampuan manusia. Terus sekalian, ini suatu hal yang indah. Dalam agama lain mempunyai satu perbedaan yang sangat prinsipil dibandingkan kekristenan. Yaitu apa? Agama lain berusaha untuk menyenangkan hati Allah yang mereka kenal, Allah dalam tanda kutip ya, dengan segala perbuatan yang mereka anggap baik. Itulah perbedaannya kekristenan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi orang dari kepercayaan agama lain, mereka anggap dengan berpuasa, dengan berbuat amal, itu perbuatan baik bagi mereka, dan mereka yakini bahwa mereka bisa diselamatkan oleh perbuatan baik mereka itu. Tapi firman Tuhan berkata tidak, kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu. Saudara sekalian, ini suatu hal yang kita perlu pahami. Karena apa? Yang baik, yang dianggap baik bagi manusia, belum tentu baik di hadapan Tuhan. Ya, tuh, manusia bilang ini baik, ini hebat, ini puji. Tapi di hadapan Tuhan semua jelek belaka. Terus sekarang saya ambil contoh di Filipina, waktu kami di Filipina, ya sekian puluh tahun yang lalu. Itu setiap Jumat Agung diadakan acara itu di Pampanga. Mungkin sekarang masih ada itu. Ya, setiap Jumat Agung ada orang-orang tertentu yang puluhan pemuda ya untuk karena mereka sadar bahwa diri mereka berdosa ya. Mereka terus mencambuk diri mereka dengan beling sehingga punggung mereka tuh berdarah-darah. Cucuk dengan beling lagi. Berdarah-darah. Mereka keliling kampung. Puluhan orang dengan muka tertutup ya. Mereka berdarah-darah gitu. Kemudian pada jam 12 siang ini ada satu drama, yaitu ada orang tertentu yang bersandiwara seperti Yesus yang memikul salib. Ya, saudara sekalian, yang memikul salib. Nah, saudara sekalian, saya dengar ini merupakan semacam acara yang dibayar oleh TV-TV dari luar negeri tertentu supaya ada tontonan gitu. Jadi ini orang ini mikul salib ya, itu dibayar. Ya, saudara sekalian, ini suatu cara. Saya tidak tahu sampai sekarang apakah masih ada. Ya, waktu kami belajar di Filipina sekian puluh tahun yang lalu, ini masih ada. Setiap Jumat Agung. Nah, saudara sekalian, yang baik bagi manusia belum tentu baik di hadapan Tuhan. Mungkin hanya kesombongan. Ya, mungkin hanya untuk memamerkan diri atau untuk dibayar. Yang baik bagi manusia tidak sama atau belum tentu baik di hadapan Tuhan. Ini kita perlu pahami. Nah, saudara sekalian, kemudian ayat ini diterapkan dalam bidang apa lagi? Saudara sekalian, dalam usaha meraih berbagai kesuksesan. Ya, saudara sekalian, dalam usaha meraih berbagai kesuksesan. Zakaria 4:6 dikatakan, tidak bersandar pada keperkasaan dan kekuatan sendiri. Kalau kita mau sukses, jangan bersandar pada keperkasaan dan kekuatan kita sendiri. Terus kan dalam Zakaria 4:6 dalam terjemahan Sariah dikatakan, bukan dengan kekuatan militer. Bukan pula dengan kekuatanmu sendiri, engkau akan berhasil. Melainkan dengan rohku, kata Tuhan. Jangan sombong, jangan karena engkau kuat, jangan karena engkau anggap pintar, engkau berhasil. Itu karena kau berhasil, semua karena roh Tuhan saja. Jangan sombong. Nah, sekarang ini suatu hal yang indah sekali. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat 3-5 dikatakan, jangan bersandar pada kepandaian. Sekarang dikatakan oleh kata Paulus, ketika saya berada dengan kalian, saya ini lemah, gemetar ketakutan. Paulus ini orang pintar, orang hebat. Tapi di hadapan waktu bersama-sama dengan orang Korintus, dia coba menginjil orang Korintus yang hebat-hebat, yang pintar filsafat. Paulus berkata apa? Saya ini lemah dan gemetar ketakutan. Berita yang saya sampaikan kepadamu tidak saya sampaikan dengan kata-kata yang memikat,
menurut kebijaksanaan manusia. Ini Paulus jujur. Saya menyampaikan berita itu dengan cara yang membuktikan bahwa roh Allah berkuasa. Ya, dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Saya berbuat begitu supaya kepercayaanmu kepada Kristus tidak berdasarkan pada kebijaksanaan manusia, melainkan pada kuasa Allah saja. Oh, saudara sekalian, luar biasa ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita bandingkan dengan dosa Lucifer. Dosa Lucifer karena dia sombong. Ya, saudara sekalian, kalau kita membaca dalam Yesaya 14 ayat 4 dikatakan, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Itulah dosa Lucifer. Hendak menyamai yang maha tinggi. Sang orang yang dicipta atau makhluk yang dicipta ini mau menyamai sang pencipta. Mana mungkin? Gak mungkin. Toh. Terus kalian makanya dikatakan orang yang terkutuk, orang yang bersandar pada manusia dan kekuatan diri sendiri adalah orang terkutuk. Ya, jangan kita bersandar pada kekuatan sendiri, jangan kita bersandar pada manusia, karena manusia terbatas adanya. Terus kalian, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, termasuk mengandalkan dirinya sendiri. Yang mengandalkan kekuatan sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita bisa sesuatu itu karena anugerah saja. Kalau kita bisa sukses dalam satu hal itu hanya anugerah saja. Jangan sombong. Kalau sekalian, nah kalau kita melihat selanjutnya, mengapa harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan? Karena pertama, saudara sekalian, manusia itu mudah berubah. Kekuatan bisa berubah, tadinya kuat sekarang lemah. Kemampuan, kondisi dan komitmen, kesehatan juga mudah berubah. Apalagi dalam masa pandemi ini. Jadi jangan bersandar pada manusia, termasuk jangan bersandar pada kekuatan diri. Kemudian diri sendiri juga nggak bisa diandalkan. Ya, saudara sekalian, seringkali seorang baru belajar rendah hati setelah mengalami berbagai kegagalan. Saya pun mengalaminya, saudara pun mengalami. Kita tadinya sebelumnya sombong. Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan supaya kita rendah hati, jangan sombong. Terus kalian, seorang kaisar yang bernama Hirohito pernah disebut sebagai anaknya dewa matahari, sehingga disembah oleh orang-orang Jepang dan punya ambisi. Oh, aku bisa mengalahkan dunia ini, bisa mengalahkan negara-negara di Asia. Sekalian, memang tentaranya hebat-hebat, berani mati. Tapi akhirnya Tuhan izinkan dia dikalahkan oleh seorang jenderal dari Amerika, tapi yang memimpin tentara sekutu. Karena jenderal ini memimpin pasukannya membom Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom. Ya, oh luar biasa, membuat Hirohito jadi takut luar biasa. Akhirnya dia keluar dari istananya, pergi ke kapal perang, kapal induk, dan dia di situ ditunggu untuk menandatangani serah penyerahan diri. Dia nggak boleh lagi menganggap dia sebagai orang yang berkuasa. Dia menyerah. Ya, sudah lihat di situ Hirohito bersama dengan Jenderal Douglas MacArthur. Terus kalian, memang kadang-kadang kita perlu mengalami hal kegagalan, dipermalukan supaya kita rendah hati. Terus kalian, rendah hati bukanlah rendah diri. Rendah diri adalah sikap menghina diri. Dia tidak menggali dan menghargai potensi yang Tuhan berikan. Itu rendah diri. Itu nggak boleh. Kita orang Kristen nggak boleh. Kita umat Tuhan nggak boleh rendah diri. Karena semua orang itu diberikan potensi yang berbeda-beda. Jangan rendah diri. Tetapi kita harus rendah hati. Rendah hati adalah sikap yang menyadari bahwa semua yang dimiliki itu berasal dari Tuhan. Jangan sombong. Ya, sehingga kemuliaan bagi Tuhan saja. Jangan sombong. Jangan curi kemuliaan dari Tuhan. Lalu sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, orang yang berdosa adalah orang yang memuliakan diri sendiri atas prestasi yang dicapainya. Itu orang berdosa. Lalu sekalian, kalau kita melakukan sesuatu, segala kemuliaan kembalikan kepada Tuhan saja. Nah, saudara sekalian, kalau kita memperhatikan, orang rendah hati adalah orang yang mengembalikan semua pujian, semua kemuliaan bagi Tuhan saja. Makanya ada seorang komponis yang terkenal yang bernama Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach itu dalam lagu-lagu yang dia sudah tulis itu, di bagian akhir lagu dia tulis SDG. SDG berarti Soli Deo Gloria. Kemuliaan bagi Tuhan saja. Itulah ciri utama daripada karya Johann Sebastian Bach. SDG, Soli Deo Gloria. Oh, sekali ini suatu hal yang penting.
Nah, saudara sekalian, kalau kita memperhatikan, ya, kerajaan surga adalah pemerintahan Allah yang tidak dibatasi oleh teritori tertentu. Jadi kerajaan surga itu bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Belanda, tapi di berbagai tempat di dunia ini. Asal ada orang-orang yang mengakui bahwa segala kekuasaan itu dari Tuhan saja. Saudara sekalian, kerajaan surga berada di dalam hati dan kehidupan orang-orang yang mengakui Allah melalui Tuhan Yesus sebagai rajanya. Saudara sekalian, ada seorang mantan PM Belanda. Orang ini hebat. Dia seorang THD, Doctor of Theology, tapi kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri Belanda. Tapi harusnya 5 tahun, dia 4 tahun saja. Karena dia nggak tahan dengan sikap diskriminasi waktu itu, rasialis waktu itu. Sehingga dia 4 tahun saja. Dalam hidupnya, Abraham Kuyper mengucapkan satu kalimat yang terkenal. Dia bilang, dalam hidupku, nggak ada 1 inci pun di mana Kristus tidak menjadi raja. Dalam hidupku, seluruh hidupku, semua bidang, Kristus sebagai raja. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, kerajaan surga itu tidak diperjuangkan dengan kekuatan senjata militer, ya, tapi dengan kasih Kristus dan kuasa Roh Kudus. Kita menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil Tuhan dengan kasih Kristus dan dengan kuasa Roh Kudus. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan, kekuatan atau power tidak sama dengan kuasa atau otoritas. Sekalian saya ambil contoh. Nah, ini ada mobil yang bagus. Biasanya dihitung dengan berapa tenaga kuda itu. Ya, dia punya kekuatan. Dia punya kekuatannya dari mana ini? Berapa tenaga kuda? Tapi kalau kita melihat dalam lalu lintas, sekalian, ini mobil-mobil berhenti, dihentikan oleh seorang atau 2 orang polisi saja. Padahal polisi ini kalau ditabrak mobil ya mati dia. Atau minimum ke rumah sakit. Tapi dengan otoritas dia bisa menghentikan mobil-mobil yang lebih besar, yang lebih hebat kekuatannya. Semua berhenti. Nah, itu maksudnya bedanya kekuatan atau power dengan otoritas, dengan kuasa. Terus sekalian, kita diberikan oleh Tuhan otoritas, kuasa dari Tuhan. Untuk kita bisa menyampaikan berita Injil ke berbagai belahan dunia ini. Supaya orang-orang mendengar berita keselamatan dari Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberikan kita kuasa yang dari Roh Kudus. Itu perbedaan kekuatan power dengan kuasa, yaitu otoritas. Kita bersandar pada kekuatan, kita bersandar pada kuasa Roh Kudus saja yang memberikan kita otoritas yang dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kuasa yang dari Roh Kudus. Kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu, Betapapun Tinggi Prestasi Manusia. Karena semua itu adalah anugerah Tuhan saja. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Betapapun tinggi prestasi manusia, semua itu karena rahmat anugerah Tuhan. Kita semua adalah alat yang kuasa, jangan seorang pun megahkan dirinya. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan patut disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Perempuan saja. Betapapun tinggi prestasi manusia, semua itu karena rahmat anugerah Tuhan. Pria, kita semua adalah alat yang kuasa, jangan seorang pun megahkan
dirinya. Angkat tangan kan. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan patut disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan patut disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi, sekali lagi, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Yang memampukan kami bisa selamat itu karena pertolongan Tuhan. Yang memampukan kami untuk hidup melayani sampai sekarang itu karena anugerah Tuhan. Yang memampukan kami bisa sehat sekarang ini, bisa berbisnis, bisa bekerja, bisa studi. Semua adalah anugerah Tuhan. Segala kemuliaan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, seringkali kami mencuri kemuliaan dari Tuhan. Bila segala kemuliaan bagi Tuhan saja. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan tolong kami, bimbing kami, arahkan hidup kami. Supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.